Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bas, perkenalkan diri, Taruna Muda, Bisnis Android Christian, NIT 2460 Prodi TPK Alpha. Saya dari kelompok 4 dan mohon izin untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Mohon izin Bas, mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, Ahmad Setiawan, NIT 2460 Prodi TPK Alpha. Izin Bas, memperkenalkan diri, Taruna Muda, Adrian Bantu Adani, NIT 2460 Prodi TPK Alpha. Mohon izin Bas, mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Febriana Rosidhak, NIT 2460 Prodi TPK Alpha. Mohon izin Bas, mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Bayu Firmansyah, NIT 2460 kelas TPK Alpha. Mohon izin Bas, mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Atarik Salam, NIT 2460 kelas TPK Alpha. Halo teman-teman, di sini kami akan mengupas sedikit komponen juga cara kerja mesin diesel 2 tak. Langsung saja, pada video ini menjelaskan komponen utama mesin pembakaran internal 2 langkah dan susunan poros yang digunakan untuk propulsi. Nomor 1, plat alas dan rangka A. Plat alas adalah bagian dasar mesin yang menopang komponen lainnya, terdiri dari girder, longitudinal, dan transversal. Rangka A dipasang di atas plat alas, mendukung blok silinder, pintu bak engkol, dan katup pelepas bak engkol. Nomor 2, blok silinder dan liner. Blok silinder menampung liner yang menyediakan ruang bakar. Liner memiliki port pemulung untuk aliran udara dan sistem pelumasan untuk mengurangi gesekan. 3, kepala silinder. Kepala silinder menampung katup buang, injektor bahan bakar, katup udara, start, dan keran indikator. Katup buang dibuka oleh tekanan hidrolik dan ditutup oleh pegas udara. Yang keempat yaitu turbocharger dan sistem pembuangan. Turbocharger meningkatkan daya mesin dengan memanfaatkan gas buang untuk memanfaatkan udara masuk. Gas buang yang telah dimanfaatkan mengalir melalui economizer sebelum keluar melalui cerobong asap. Nomor 5, piston, batang piston, dan kepala silang. Piston terdiri dari mahkota dan skid dengan cincin piston untuk menyegel ruang bakar. Batang piston menghubungkan piston ke kepala silang yang mengurangi dorongan samping dan menghubungkannya ke batang penghubung. Untuk nomor 6, poros engkol dan sistem penggerak. Poros engkol mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar. Sistem rantai menghubungkan poros engkol dengan poros hubungan untuk mengoperasikan katup dan pompa bahan bakar. Sistem pelumasan dan pendinginan. Oli pelumas disuplai ke bantalan, piston, dan silinder untuk mengurangi gesekan dan mendinginkan komponen. Pendinginan tambahan dilakukan melalui sistem sirkulasi air. 8, poros dan baling-baling. Poros perantara menghubungkan poros baling-baling dengan poros dorong. Tabung buritan melindungi poros ekor dan mencegah kebocoran air laut serta oli. Baling-baling menghasilkan dorongan sementara kemudi mengarahkan kapal. Demikian yaitu komponen-komponen mesin 2 tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan langkah kerja mesin 2 tak. Adapun cara kerja mesin diesel 2 tak ini hanya berjalan 2 langkah, yaitu dengan yang pertama langkah hisap dan langkah kompresi. Langkah hisap yaitu suatu proses masuknya udara ke dalam silinder mesin, dan langkah kompresi yaitu bentuk yang lebih padat dari sebelumnya yang menjadi suhu udara meningkat. Kedua proses langkah tersebut terjadi di satu langkah secara bergantian. Proses langkah hisap dan kompresi ini dimulai dari piston yang berada di titik mati bawah atau TMB. Ketika piston berada di TMB, maka udara akan masuk melalui lubang udara yang ada di sekitar dinding silinder. Udara tersebut bisa terdorong masuk karena adanya blower atau turbo di saluran intake yang menjadikan udara terdorong ke arah mesin. Kemudian, adanya pergerakan piston yang naik menjadikan lubang udara tertutup oleh dinding piston.
Saat piston baru bergerak seperempat ke titik mati atas tem A, maka proses kompresi udara akan dimulai. Kemudian saat piston mencapai tem A, udara sudah berhasil didapatkan yang menjadikan suhunya naik dan siap untuk melalui proses pembakaran. Langkah usaha ialah suatu proses terjadinya pembakaran dan langkah buang ialah proses pembuangan gas sisa dari pembakaran yang dihasilkan dari mesin ke knalpot. Langkah usaha ini bisa terjadi apabila piston telah mencapai TMA di akhir kompresi. Pada saat itu injektor akan mengabutkan bahan bakar mesin diesel ke dalam udara bertekanan tinggi dan menghasilkan bahan bakar diesel tersebut terbakar dengan sendirinya, dan untuk hasil pembakaran tersebut menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston ke TMB. Namun sebelum piston berada di TMB, katup buang akan terbuka, di mana pada posisi itu lubang juga akan terbuka disebabkan karena posisi piston berada di bawah, sehingga udara yang dikeluarkan oleh blower akan mendorong gas hasil sisa pembakaran untuk melewati katup buang. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen mesin diesel 4 tak. Yang pertama ada cylinder head. Fungsinya adalah sebagai tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Yang kedua adalah block cylinder. Fungsinya adalah sebagai rumah utama dalam sebuah mesin, sebab pergerakan setiap komponen mesin bekerja di dalam blok silinder. 3. Piston. Piston memiliki fungsi penting untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Cara tersebut nantinya akan mempengaruhi hisapan karena ada pembesaran volume. 4. Ring piston. Ring piston memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang membuat motor mogok dan tidak menyala. Tidak hanya itu saja, fungsi lain dari ring piston mencegah menyeberang dari poros engkol ke dalam ruang bakar. 5. Klep atau katup. Komponen mesin motor 4 tak yang tidak kalah penting selanjutnya adalah klep atau katup. Komponen ini berfungsi untuk mengatur pemasukan udara bersih dan pengeluaran gas sisa pembakaran dari intake dan katup exhaust. Yang keenam adalah connecting rod. Connecting rod disebut juga sebagai batang piston yang memiliki fungsi menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. Yang ketujuh ada intake manifold. Komponen ini berfungsi sebagai jalur penghubung dari karburator menuju saluran masuk mesin. Kedelapan, poros engkol. Poros engkol juga disebut sebagai crankshaft yang memiliki fungsi untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Hal ini turut memperlancar kinerja mesin dalam melakukan proses pembakaran. 9. Tuas katup. Tuas katup juga disebut sebagai rocker arm yang berfungsi untuk penekan katup agar dapat terbuka. Yang terakhir, timing chain dan dudukan katup. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin diesel 4 tak. Langsung saja, yang pertama teman-teman dapat melihat ilustrasi video di atas, merupakan video di mesin diesel 4 tak. Yang cara kerjanya yaitu yang pertama meliputi langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga ekspansi, dan yang keempat
langkah buang. Yang pertama yang dimaksud dengan langkah hisap yaitu piston bergerak turun menghisap udara dari katup masuk udara, dan katup masuk udara tersebut dapat menutup pada suhu tekanan silinder 37 sampai 48 derajat Celcius. Yang kedua, setelah dari langkah hisap, yaitu yang kedua ada langkah kompresi. Langkah kompresi yaitu terjadi saat piston bergerak ke atas, dan di sela-sela tersebut akan terjadi percampuran udara dan bahan bakar. Juga satu lagi ada campuran muatan udara. Di situ terjadinya proses pembakaran. Tetapi perlu diingat ya, pada proses kompresi ini bahan bakar dikabutkan pada saat akhir proses. Selanjutnya yaitu langkah ekspansi. Langkah ekspansi yaitu gas mendorong piston bergerak ke bawah, lalu dilanjutkan proses pembuangan. Piston bergerak ke atas mendekati katup pembuangan, lalu gas dibuang melewati manifold pembuangan. Kurang lebihnya begitu langkah kerja mesin diesel 4 tak. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar bawah ya teman-teman. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.